Dapat tawaran dari klub luar negeri, Arkan Kakak pilih all out bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Arkan Kakak disebut mendapatkan tawaran dari klub luar negeri. Namun penyerang timnas Indonesia U17 itu lebih memilih tampil all out di Piala Dunia U17 2023. Soal tawaran dari luar negeri pasti ada, tetapi menurut saya dia harus fokus di Piala Dunia U17 2023 lebih dulu. Ujar ayah Arkan Kakak Purwanto Suwondo di Surabaya. Saat ini Arkan Kakak membela Persis Solo sejak 2022. Sebelumnya pemain asal Blitar, Jawa Timur itu sempat menimba ilmu di Bayangkara FC Junior. Di usianya yang baru 16 tahun, Arkan Kakak telah didebut bersama tim senior Persis. Striker timnas Indonesia U17 kelahiran 2 September 2007 itu sudah bermain 5 kali di BRI Liga 1 musim lalu. Arkan Kakak terus menebar pesona di Piala Dunia U17 2023. Bumper bernomor punggung 8 itu menjadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia U17. Arkan Kakak 2 kali mengoyak jala gawang lawan di Piala Dunia U17 2023. Pertama, timnas Ekuador U17 yang menjadi korbannya. Kedua, giliran timnas Panama U17 yang dibobolnya. Kita lihat saja nanti, sebab ia sekarang di Persis. Mudah-mudahan ada yang terbaik, rezeki buat dia. Kami mendukung saja, ucap Purwanto. Bangganya minta ampun melihat dia mencetak gol di Piala Dunia U17 2023. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tutur Purwanto, mantan pemain timnas Indonesia dan Persija Jakarta ini. Yang penting, ini menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk dia lebih baik lagi ke depannya. Sebab jalan untuk dia masih panjang. Imbuh Purwanto. Terdekat, Arkan Kakak diharapkan bisa membantu timnas Indonesia U17 untuk mengalahkan timnas Maroko U17 dalam matchday terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis 16 November 2023 malam. Sebut timnas Indonesia lebih menakutkan sejak edisi pemain naturalisasi. Sintayong berkata, kami kuda hitam di Piala Asia 2023. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menyebut skuad Garuda sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Ia merasa timnas Indonesia bisa membuat kejutan karena timnya jauh lebih menakutkan semenjak diisi banyak pemain naturalisasi. Ya, era Sintayong PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi pemain. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Petinama, Rafael Struijk hingga Ever Jenner. Kehadiran para pemain naturalisasi itu menurut Sintayong mampu menutupi kekurangan yang ada di timnas Indonesia. Adapun kekurangan yang dimaksud adalah masalah mental. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan. Kata Sintayong, banyak pemain tim nasional Indonesia naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Imbu arsitek asal Korea Selatan itu. Pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung di grup yang tidak mudah. Jordi Amat dan kolega tergabung di grup D bersama Irak, Vietnam, dan sang raksasa Jepang. Dengan lengkapnya puzzle yang diisi oleh para pemain naturalisasi, Sintayong yakin timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam yang menakutkan. Dia pun mengatakan tim Merah Putih sangat mungkin memberi kejutan di grup sulit tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia memiliki tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, sambung Sintayong. Sebelum menatap Piala Asia 2023, timnas Indonesia lebih dulu berlaga di kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas Indonesia akan bertanding ke markas Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023 mendatang. Dalam proses itu semua, Sintayong pun kemungkinan akan ketambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Adapun 3 pemain naturalisasi tersebut adalah Jay Esses, Nathan Joaon, dan Justin Happer.
Proses Isus dan Nathan siap dibahas di tingkat DPR RI, sedangkan proses Hapner sudah mencapai tahap akhir. Hapner sudah menjalani proses naturalisasi menjelang Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di tanah air. Namun pada April 2023 lalu, naturalisasi Hapner urung terlaksana karena faktor yang tidak diketahui. Sebab itu, naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers itu tinggal melanjutkan proses yang sudah dijalankan. Jika tak ada hambatan, ketiga pemain ini akan menjadi amunisi baru timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Faktor sang ibu, Welber Jardim mantap pilih timnas Indonesia U17. Pemain Sao Paulo U17 Welber Jardim membeberkan alasannya memilih bermain untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Padahal, ia punya kesempatan dilirik oleh timnas Brazil di waktu yang akan datang. Welber Jardim merupakan salah satu pemain keturunan atau diaspora. Ia punya darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara ayahnya, Elisangelo Jardim de Jesus adalah mantan pesepak bola asal Brazil yang pernah bermain di Liga Indonesia. Welber Jardim lebih memilih Indonesia demi sang ibu. Tidak tahu juga, ada yang memanggil saya buat bermain di Piala Dunia U17. Saya mau main di Piala Dunia, Indonesia juga bagus. Waktu kecil saya di sini, ibu saya dari Indonesia juga. Ujar Welber Jardim usai latihan timnas Indonesia U17 di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Welber Jardim kemudian membeberkan pesan ayahnya. Sang ayah sempat memperkuat Persekaba Bandung dan Persikaba Balikpapan. Kata Welber Jardim, ayahnya berpesan supaya ia memanfaatkan Piala Dunia U17 2023 sebagai panggung unjuk gigi. Ia juga harus membuktikan bahwa dirinya memang serius ingin memberikan prestasi untuk skuad Garuda Asia. Dia juga bicara, harus konsentrasi buat Piala Dunia. Semua Indonesia mau lihat kamu main. Harus main bagus. Banyak anak-anak yang juga ingin main buat timnas Indonesia. Saya harus fokus untuk bisa memberikan yang terbaik, ucap Welber Jardim. Jika bisa tampil gemilang di Piala Dunia U17 2023, Welber Jardim yakin masuk ke timnas Indonesia senior hanya tinggal menunggu waktu. Namun untuk saat ini fokusnya adalah bermain maksimal bersama timnas Indonesia U17. Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada 10 November 2023 hingga 2 Desember di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Kita percaya, sekarang seperti saya sudah bicara, kita fokus buat Piala Dunia. Nanti di depan mereka timnas senior panggil saya akan pergi. Sekarang saya fokus Piala Dunia. Imbuh Welber Jardim.